Halo, balik lagi bersama gue di Techno is Kopi. Kopi dulu cuy. Oke, pada video kali ini gue bakal atau udah memutuskan untuk membuat blog menggunakan WordPress self-host, khususnya yang dihostingkan sendiri ya. Menggunakan hosting sendiri karena WordPress itu ada dua jenis, ada wordpress.com dan wordpress.org. Dan yang self-host ini kita pakai wordpress.org. Nah, yang lebih mudah sih sebenarnya wordpress.com karena teman-teman nggak perlu install apapun di sana, langsung aja daftar di wordpress.com. Sama kayak cara membuat blog menggunakan Blogger yang sudah kita publish di sini nih. Bisa tonton ya. Nah, blog gue yang pakai Blogger sepertinya gue nggak bakal lanjutin. Gue mau ngelanjutin yang menggunakan WordPress ini, dan gue benar-benar susun ini dari awal. Sebelum gue buat, karena gue udah sketch segala macam apa yang diperlukan untuk membuat blog ini. Blog ini bakal bertujuan untuk gue sharing pengalaman atau share pengetahuan aja sih, share pengetahuan, saling belajar sih sebenarnya tentang blog dan SEO dan juga cara monetize-nya nanti di blog tersebut. Nah, di video kali ini langkah awal membuat blog menggunakan WordPress, dan di sini kita belum ngebahas hosting dan juga domain, nanti kita singgung-singgung sedikit aja. Ya, jadi teman-teman yang mau juga atau mau membuat blog menggunakan WordPress juga, teman-teman bisa ikuti video dari awal ini. Nah, jadi sebelum teman-teman membuat blog menggunakan WordPress self-host, ribet banget. Teman-teman harus mengetahui WordPress sendiri itu apa. Secara simpelnya itu WordPress itu adalah sebuah CMS atau Content Management System yang diperuntukkan untuk memanajemen website. Salah satunya sebagai blog. Tapi nih, WordPress itu nggak cuma sebatas sebagai blog sih. Teman-teman bisa membuat e-commerce, membuat forum dan lain sebagainya menggunakan WordPress. Itu dia, makanya gue pengen banget pakai WordPress ini. Bukan pengen banget sih, sebenarnya gue udah punya blog yang menggunakan WordPress, dan itu salah satu dari jadi sumber penghasilan gue gitu. Dan ini kita bakal buat lagi yang khusus gue bakal publikasikan di YouTube ini gitu. Nah, WordPress udah tahu ya, bisa banyak sih di internet kalau mau tahu detailnya WordPress itu apa, di internet banyak. Terus kenapa gue memilih WordPress? Yang kedua adalah ekosistem pluginnya. Plugin apa sih? Plugin itu kayak tambahan gitu, extension tambahan. Extension apaan? Aduh, banyak deh, bingung nih gue jelasinnya. Yang jelas di WordPress itu teman-teman bisa buat apapun atau penunjang apapun dari WordPress. Salah satunya plugin. Nah, teman-teman mau bikin forum, ada pluginnya namanya BBPress kalau nggak salah. Itu bisa diinstalin di WordPress teman-teman, jadilah sebuah forum. Atau teman-teman mau bikin e-commerce, namanya WooCommerce namanya, pluginnya WooCommerce, diinstalin di situ. Itu jadi sebuah e-commerce gitu, toko online. Ya sederhana tapi udah powerful, keren. Nah, karena di sini kita menggunakannya untuk sebuah blog yang bisa menghasilkan uang, jadi gua memilih beberapa plugin-plugin WordPress yang memang diperuntukkan untuk menunjang hal itu gitu, teman-teman. Salah satunya menunjang SEO juga. Oke, kita bahas WordPress-nya udah. Jadi sebelum kita beli hosting dan domain, hal pertama yang teman-teman harus lakuin adalah mencari tema blog yang bakal teman-teman buat. Jadi misalkan, bukan misalkan ya, jadi teman-teman harus memikirkan temanya terlebih dahulu. Tema itu menentukan nama domain yang akan teman-teman buat. Misalkan nih, teman-teman mau buat temanya tentang masakan atau resep atau mainan atau travel atau yang lainnya, misalkan finansial dan lain-lain, teman-teman. Nah, di sini gue lebih menyarankan teman-teman untuk membuat tema blog itu yang sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan hobi dan minat. Kenapa? Karena kalau sudah sesuai dengan hobi dan minat, membuat konten dari blog itu akan berjalan dengan nyaman. Bener nggak? Jadi kalau udah hobi, buat kontennya juga asik kan. Itu salah satunya. Jadi gue nyaranin hal itu. Jadi teman-teman cari hobi dan minatnya dulu yang bakal atau untuk dijadikan sebuah blog untuk sharing atau berbagi informasi di dalamnya. Udah nyaman kan, enak bikin kontennya ya. Oke.
Setelah teman-teman sudah dapat tema, hal yang teman-teman lakuin, teman-teman harus nyusun struktur navigasi blog yang bakal teman-teman buat. Nah, struktur navigasi itu contohnya seperti ini nih, ya. Nah, di sini gue udah buat struktur navigasinya yang berbentuk seperti MLM ya, mungkin ya, MLM. Jadi, di situ di paling atas itu adalah tema dari blog teman-teman, di bawahnya itu adalah kategori dari blog teman-teman itu apa. Misalkan, kalau teman-teman buat blog itu terkait resep, jadi teman-teman mau mengkategorikan setiap postingan itu apa gitu. Misalkan ya, teman-teman membuat kategorinya berdasarkan bahan pokok dari masakan tersebut. Misalkan kategori pertama adalah bahan yang terbuat dari daging ayam atau olahan daging ayam. Yang kedua, kategori kedua ada olahan daging sapi. Kategori ketiga olahan sayur apa? Sayur bayam. Keempat, olahan sayur yang lainnya gitu. Selanjutnya, teman-teman juga sudah mengkategorikan, teman-teman juga wajib memilih tag-tag. Nah, tag-tag ini juga salah satu pengelompokan artikel juga. Untuk istilah kategori dan tag, teman-teman bisa langsung search di Google aja ya, karena banyak banget yang jelasin. Kalau di sini gue sebenarnya memang nggak paham tentang teori, jadi lebih banyak praktek aja gitu. Jadi untuk kategori dan tag itu perbedaannya apa, teman-teman bisa langsung searching di Google aja ya. Oke, kita lanjut. Teman-teman juga harus membagi kategorinya dan juga tagnya. Nah, kenapa membuat struktur blog ini? Pertama, struktur blog ini akan mempermudah kita membuat konten atau menentukan konten atau mencari konten. Jadi teman-teman udah tahu nih rule-rule kategori-kategori yang bakal teman-teman buat kontennya, konten artikel ya, kontennya. Jadi sewaktu-waktu kehabisan konten, teman-teman bisa langsung search aja berdasarkan kategori itu, melihat lagi kategori-kategori yang ada di blog teman-teman. Yang pasti kategori itu bakal menginspirasi teman-teman untuk membuat konten apa selanjutnya, seperti itu. Yang kedua, ini penting banget, membuat struktur navigasi website itu sangat berpengaruh dengan SEO. SEO itu ada dua jenis. Ini ya, secara dasarnya aja, SEO on page dan off page. Dan struktur navigasi itu berpengaruh untuk SEO on page atau yang di dalam blog kita sendiri. SEO nanti kita bahas lagi yang lain waktu ya. Ini hanya dasarnya saja. Gitu. Jadi struktur navigasi itu penting banget. Jadi teman-teman udah tahu nih menu-menu yang bakalan ditaruh di blog WordPress teman-teman dari sesuai dengan kategori yang tersusun itu. Jadi teman-teman buat dulu apa temanya, terus sudah temu temanya, tentukan domainnya, apakah domainnya sudah dapat, baru struktur navigasi seperti itu teman-teman buat, catat kategorinya apa aja, tagnya apa aja. Nah, baru kita mulai membuat blognya, membuat WordPress-nya. Oke, segitu dulu. Nanti kita lanjut lagi untuk membuat WordPress-nya atau sewa hosting dan domainnya di mana nanti di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Tunggu gue di video berikutnya. Salam Techno It's Coffee.